Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka datang dari salah satu host pagi-pagi ambiar, King Nasar. Ayahanda dari King Nasar, yaitu Bapak Ahmad Hasan Sungkar, menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 di usia 67 tahun. Kiri di atas. Peluk yang tengah. Yang tengah peluk. Kiri di atas. Peluk lagi. Terus. Tengah murah. 1000 pelukan pun takkan cukup. Semoga semua amal ibadah almarhum Abah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan ketabahan. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Kisah kita berdua untuk selamanya. Bagi kami tidak pernah ada cara terbaik untuk menyampaikan berita kehilangan, berita duka. Tapi tentu saja cara terbaik untuk bisa menerima kehilangan, penuh kedukaan adalah dengan cara keikhlasan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tentu saja kami sebagai sahabat hanya bisa mendoakan yang terbaik. Insya Allah Abah almarhum husnul khotimah. Dan semoga sahabat kami, keluarga kami, King Nasar diberikan ketabahan, kesabaran dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini. Udah ikhlas ya, King? Insya Allah. Waktu itu kita pagi-pagi Sobat Ambiar, kami ada grup WhatsApp. Di saat pagi hari, saat sahur kita tiba-tiba membuka, ada pesan dari King Nasar. Dia nggak pernah dalam sekalipun di grup WhatsApp dia menangis. Biasanya yang kami tahu King Nasar ini orangnya selalu ketawa, selalu membuat kami tertawa di grup WhatsApp. Tapi saat itu kita lihat pukul kurang lebih 2 atau jam 3 pagi dia mengirim voice note. Saat itu dia sedang menangis, dia bilang, teman-teman maafin aku hari ini nggak bisa ikut syuting, Abah meninggal. Dan tidak pernah menceritakan kalau Abah itu sakit ke kita. Betul. Jadi selama ini Sobat Ambiar tidak ada sedikit pun keluh kesah dari seorang King Nasar tentang riwayat penyakit almarhum Abah, riwayat sakit jantungnya dia tidak bercerita sama sekali. Ya. Ketika almarhum Abah pun pasang ring dia tidak cerita sama sekali sama kami karena dia merasa agak sungkan untuk cerita, dia tidak mau untuk menjadi beban pikiran untuk yang ada di sini, dia tetap bekerja secara profesional. King waktu itu tahunya dari mana, King? Pertama kali. Sebenarnya Abah itu setiap sakit gak pernah mau, gak suka cerita, gak suka dirasa gitu. Tapi kita tuh anak-anaknya semua selalu cerewet, selalu menyiapkan apa yang semua tanpa dipinta kita selalu siapkan, baik dari segi vitamin, apapun obat yang, apalagi kalau yang Abah request ya. Nah cuman kemarin itu pas abis aku lagi bukber, terus tiba-tiba adik aku telepon, dikasih fotonya lagi ada di rumah sakit di Mayapada yang di Bogor, yang di BMC. Terus aku bilang kenapa? Sakit jantungnya katanya, serangan. Nah terus tanya sama dokter, kata dokter ternyata udah 2 yang tersumbatnya lama. Berarti kan pada saat itu nggak dihiraukan ya. Ditahan sama ditahan. Abah. Kemarin itu adik saya tuh telepon, Kak katanya harus pasang ring hari ini juga. Oh ya udah sekarang cepetan pasang ring. Terus harus ditindak hari ini juga. Oh ya udah tindak hari ini juga pasang ring. Udah pasang ring, udah apa segala macam.
Terus yang, udah katanya udah. Terus saya teleponan sama adik yang di Bandung sama mama. Kita mau kapan? Besok aja. Aku bilang, gak usah ditunggu nanti, besok aja. Kalau bisa malam ini gitu. Terus berangkatlah kita besok, sorenya ketemu semua di rumah sakit. Dan yang selalu disampaikan ke teman-temannya Abah dan itu, dia selalu bilang, pengen ketemu aku. Aku sebagai anak selalu mengapprove apapun, mengabulkan semampu aku untuk orang tua aku. Terlebih saat dia apapun yang Abah minta, Yang dibutuhkan orang tua. ya aku gak pernah nolak. Aku mengabaikan segala yang menjadi keinginan aku. Tapi demi kebahagiaan mereka. Iya. Abah selalu bilang, ada permintaan dia terakhir selalu, dia pengen punya villa di salah satu tempat wisata ya. Dia pengen beli, aku belikan. Terus dia selalu bertanya masalah jodoh, aku selalu tidak pernah, aku selalu bawa bercanda gitu. Bahkan malam itu pun di rumah sakit aku datang, katanya saturasinya tuh turun. Tapi pas aku datang saturasinya tuh naik ya, bagus. Bahkan menginjak di 99. Sehingga aku bilang sama ada adik aku yang bungsu, bilang ke dokter ini udah 99 saturasinya. Bisa pulang besok atau lusa. Terus Itu malam ya? malam itu. Terus Kamis itu ya? iya, Itu hari Kamis. Nah, aku datang tuh bagus, apa ngobrol, duduk, apa bercanda, aku ajak bercanda karena aku selalu dari dulu kalau obrolan serius aku bawa bercanda gitu, aku cairkan gitu. Aku bawa bercanda lah bagaimana caranya. Terus karena itu di ruangan ICU sehingga kan kita nggak bisa boleh, dan itu bukan jam besuk juga, jadi tiba-tiba ada yang baru masuk, kita harus keluar kan, kita nggak boleh ada di situ gitu. Nah, Abah bertanya, terakhir yang ditanya itu mama terus aku gitu. Nah kita pulang ke rumah yang di Bogor, pulang apa segala macam. Aku izin pulang ke Jakarta. Karena kan kita mau ada tapping subuh-subuh kan gitu. Nah Jam berapa King pulang dari rumah sakit dari Bogor? setengah 11. Setengah 11 udah pulang. 11 saya langsung ke Jakarta. Terus saya tuh biasa tidur kan kalau mau sahur tuh jam setengah 1, jam 1. Jam 1.15 tuh saya ngantuk tapi saya nggak bisa tidur. Saya bolak-balik. Kenapa ini bolak-balik. Paling baru 20 menit atau 25 menit lah ya. Orang aku naik ke atas, ketok. Pak, yang sabar ya, Abah sudah berpulang. Abah berpulang. Apa maksudnya? Kan ya saya tentu Itu siapa yang ngomong, King? ada orang aku naik ke atas gitu. Karena kan aku kan ya ngasih akses satu ya untuk. Jadi Dia bisa masuk ke dalam. dia bisa naik ke atas. Jadi itu aku sampai pelangap-pelongo sendiri, aku bingung sendiri gitu. Bapak siapa? Gitu. Iya, Bapak siapa gitu. Jadi tapi aku harus hanya bisa ya Allah, apa yang Allah takdirkan aku terima. Semoga amal ibadah Abah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu berarti baru pulang kamu dari rumah? Dari rumah sakit Dari dari rumah Bogor, sakit, ya? Iya, balik ke makanya Ada Jakarta, obrolan- balik lagi Jakarta. Ada ke Bogor. obrolan nggak misalkan? Firasat. Firasat Pak. nggak ada ngomongin firasat, nggak ada apa-apa. Makanya aku Sama pelangap-pelongo gitu. Umi juga. Iya nggak ada. King. Ini jadi lebaran pertama buat King Nasar Iya. tanpa Abah. 10 hari lagi kurang lebih ya, insya Allah kita berlebaran bersama-sama. Tidak akan pernah bisa terlupakan dan tidak akan pernah mudah untuk melewati ini semua, tapi memang harus dilewati. Seandainya King bisa bilang sesuatu sama Abah, King mau bilang apa sama Abah? Mohon maaf belum jadi anak yang terbaik. I love you. Itu aja.
King, semangat selalu. Kehilangan dari keluarga adalah kehilangan terberat tentu saja, apalagi kehilangan orang tua bagi anak. Tidak mudah untuk kami semua yang pernah melewati ini. Tapi kita berharap senyuman King bisa kembali lagi, walaupun tidak mudah pastinya. Tapi seorang King Nasar, seorang entertainer sejati yang tidak pernah mengeluh sama sekali. Kita doakan diberikan kekuatan, ketabahan dan juga kesabaran. Amin ya Rabb. Sekali lagi, Sobat Ambiar, mari sama-sama berdoa. Semoga Abah diberikan tempat terbaik, dilipat gandakan segala amal kebaikannya. Amin ya Rabb. Diterangi kuburnya dan insya Allah husnul khotimah. Amin ya Rabb. Meninggal dunia di hari yang baik, di bulan yang baik. Amin. Hari Jumat di bulan Ramadan. Amin ya Rabb. Amin. Amin. King, semangat selalu, semangat buat King Nasar, semangat King. Sehat-sehat buat kita semua dan juga buat Sobat Ambiar di rumah. Kita berharap semoga Sobat Ambiar selalu diberikan kesehatan bersama dengan keluarga. Sehingga nanti ketika hari bahagia tiba di hari lebaran bisa berkumpul bersama. Karena itu adalah momen yang tidak akan pernah bisa terlupakan. Sama halnya barangkali dengan Supermam yang satu ini. Kita tahu bahwa pada akhirnya memilih untuk bercerai dengan sang suami. Setelah sang suami terjerat kasus narkoba 3 kali. Di 2017, di 2023 2 kali. Sampai akhirnya mereka bercerai beberapa bulan yang lalu. Dan ini akan menjadi Ramadan dan juga lebaran kali pertama Iris Bella tanpa kehadiran Amar Zoni. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Iris Bella. Apa kabar? Sehat, silakan. Iris Bella di pagi-pagi Ambiar. Banyak Sobat Ambiar di luar sana yang melabeli kamu dengan Supermam. Tapi ada yang ingin kamu sampaikan terlebih dahulu? Ya, aku tadi nonton di belakang, aku ikut turut berduka cita ya, Nazar ya, Masya Allah. Tapi luar biasa ya, beliau meninggal di bulan Ramadan, Masya Allah, Insya Allah. Tempat yang terbaik untuk beliau. Amin ya Rabb. Aku kirim Al-Fatihah tadi di belakang. Semangat ya Kak. Sama-sama harus kuat ya. Iya, Nasar iya. kuat dan kamu pun seorang superwoman yang begitu kuat sekali dengan masalah kehidupan yang semua orang pun tanpa harus kita ceritakan. Ya, semua pasti sudah punya tahu apa masalah. jalan ceritanya. Tapi sebelumnya Iris Bella kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya sayang. Sama-sama. Baik, kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar, Iris Bella yang akhirnya memutuskan untuk berpisah dari Amazon. Geger, geger, geger. Kabar mengejutkan datang dari aktris cantik Iris Bella yang menggugat cerai sang suami Amar Zoni. Setelah melalui rangkaian persidangan, akhirnya putusan perceraian dikabulkan. Netizen menduga perceraian terjadi karena Amar Zoni tersandung kembali kasus narkoba. Tak hanya itu, Iris Bella pun harus ikhlas menerima nafkah dari mantan suami senilai Rp500.000 setiap bulannya. Selama Amar Zoni di dalam tahanan, Iris Bella mau menerima biarpun cuma 500.000 untuk menggugurkan kewajiban Amar Zoni. Gimana sih Iris Bella bisa kuat dalam menghadapi itu semua? Hanya di pagi-pagi Ambiar, geger. Iris Bella setelah 4 tahun menikah bersama dengan Amar Zoni, betul ya? Kurang lebih Iya, kurang 2023 akhir tahun memutuskan untuk Iya, menggugat iya. cerai Amar Zoni. Alasannya karena kasus narkoba juga pasti salah satunya. Salah satunya betul. Alasan lainnya? Ya sudah tidak bisa bersama lagi lah gitu. Memang pastinya kan untuk memutuskan berpisah juga bukan suatu hal yang mudah ya. Balik lagi ini juga butuh waktu yang banyak, waktu yang panjang untuk mempertimbangkan semuanya. Tapi memang akhirnya setelah ya istiqoroh juga gitu ya, meminta petunjuk ya, disinilah akhirnya keputusannya seperti itu. Ketika pertama kali tersandung kasus narkoba, kamu masih terus memaafkan. Kali kedua, Maret 2023, itu mulai sudah ada pemikiran untuk berpisah dari Iya, Amar Zoni. iya. Betul. Apa dalam pikiran kamu saat itu ketika kali kedua mantan suami lagi-lagi tersandung kasus narkoba? Ya kecewa pastinya, kecewa karena apalagi kan tujuan kita untuk menikah kan pengen sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik gitu kan. Dipikirkan kalau berdua tuh bisa lebih kuat gitu karena sama-sama bisa mendampingi
gitu loh untuk menjadi jalan yang lebih baik gitu. Tapi saat terjadi ya kecewa, pasti kecewa. Sebenarnya kemarin waktu yang kedua kali itu kita sempet ketemuan lagi juga gitu. Kita sempat ya sebisa mungkin apa yang bisa diperbaiki gitu ya. Terus kita juga alhamdulillah aku juga didampingin sama guru-guruku juga, konsultasi juga sama guru, aku ajak beliau juga gitu ya. Tapi memang setelah meminta petunjuk terus, aku selalu meminta petunjuk terus gitu kan, dan ya akhirnya tetap aku mantap untuk memutuskan seperti itu. Ya. Oke. Dan kamu tuh sempat tidak tinggal serumah selama berbulan-bulan kan sama Marzoni 1 sebelum tahun berarti ya. putusan cerai ya? Oh 1 iya tahun ya, ya? betul. Yang beberapa bulan. Beberapa betul. bulan ya? Oke, beberapa bulan itu anak-anak tuh gimana? Ini kita berbicara sebelum bercerai ya? Tidak tinggal serumah. Lantas anak-anak gimana nih ngeliatnya? Apa mencari bapaknya atau bertanya seperti apa? Sebenarnya sih memang beliau tuh sibuk terus gitu, jadi memang jarang di rumah gitu. Jadi anak-anak sudah terbiasa dengan ayahnya yang sibuk kerja gitu. Jadi ketika saat itu memang udah nggak bisa bertemu lagi sama anak, ya aku memberikan pemahaman yang sesuai sama umur mereka, kan masih kecil-kecil ya. Lebih tepatnya sih yang besar sih, yang umur 3 tahun udah mulai bisa bertanya. Nah itu ya aku memberikan sesuai kapasitas umur dia, bahwa aku bilangnya dia sedang bekerja gitu. Saat kalian sedang pisah rumah itu ya? Ya, sampai sekarang juga. Gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Airumi yang paling besar pun? Iya, Nggak dia tahu? taunya sedang bekerja. Airumi sekarang umur berapa? 3 tahun. 3 tahun. Ya, jadi memang belum paham juga ya konsep Betul. perpisahan Aku itu belum seperti ada apa. ilmu untuk menyampaikan gimana, jadi aku harus belajar dulu nih. Kira-kira gimana ya untuk menyampaikan kepada dia. Karena pasti dengan jalannya waktu kan akan mulai banyak pertanyaan gitu kan. Ya itu aku harus lebih banyak belajar. Tapi sulit gak sih buat kamu sendiri untuk menjelaskan sesuai dengan kapabilitas anak 3 tahun tuh? Pasti lagi-lagi pertanyaannya itu lagi akan berulang kan? Iyalah Kak, dan bukan masalah pertanyaan doang, tapi teriris lah hati pasti mendengar anak seperti itu. Terus kita nggak bisa menjawab dengan jujur kan, karena kalau kita menjawab dengan jujur takut memperburuk keadaan dan dia juga belum siap gitu. Jadi ya itu pastinya lah berkecabuk terus hatinya, tapi ya itulah ujian ya gitu. Tetap harus belajar terus lah. Jalan keluar yang kamu ambil. Ya. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, karena pada akhirnya ketika perpisahan antara Iris Bella dan juga Marzoni, ada satu isu yang begitu deras tentang nafkah. Iris Bella setuju nafkah dari Amarzoni hanya 500.000 per bulannya. Tanggapan kamu soal artikel ini, 500.000 per bulan nafkah, maksudnya gimana? Ini sih lebih tepatnya aku tidak membebani beliau, karena aku tahu betul kondisinya sekarang seperti apa kan. Kalau memang belum bisa memberikan nafkah untuk anak-anak, aku sangat paham sekali gitu. Tapi terus kan diobrolin gitu, tapi kan tetap sebagai laki-laki harus bertanggung jawab untuk memberi nafkah untuk anak-anaknya. Tapi lagi-lagi sebenarnya aku tidak mengharapkan gitu. Alhamdulillah Allah kasih aku rezeki yang berlimpah-limpah gitu kan. Ya Kak Karen tahu sendiri ya gitu. Jadi sebenarnya itu bukan sebuah patokan, nominal itu bukan sebuah patokan untuk aku, tapi bagaimana niat beliau mau memberikan tanggung jawab untuk anak-anak, itu udah aku bersyukur banget itu. Oke, jadi itu hanyalah sebuah statement kamu ya? Iya. Statement kalau 500.000 pun nggak masalah gitu, Iya, betul. karena kamu bisa menafkahi Iya, gitu ya? karena aku tidak mementingkan nominal, tapi lebih ke tanggung jawab aja. Tapi dipenuhi nggak? Alhamdulillah sampai saat ini dipenuhi. Berapa sih putusan dari Pengadilan Agama Depok ya? Iya. Berapa putusannya untuk nafkah? 10. 10 juta per bulan? Sampai sekarang alhamdulillah masih lancar? Alhamdulillah. Oh, oke. Walaupun beliaunya ada di dalam. Betul. Oke, kan otomatis kan namanya ada di dalam kan nggak bisa ada kerjaan, ya kan? Kita Dan ada pasti Ariel kan kan punya tabu, butuh- mungkin siapa tahu Iya. ada. Masih ada pegangannya ya. Kita mau kasih lihat dulu sebuah artikel yang satu ini. Ini ya berhubungan dengan adik dari Amarzoni. Aditya Zoni dititipkan uang dari sang kakak Amarzoni berupa nafkah untuk anak-anaknya senilai 10 juta rupiah per bulan. Oh, jadi lewat adiknya ya? Iya. Kan memang kalau misalnya ayahnya belum bisa menafkahi, kan bisa dari adiknya mungkin yang bisa membantu atau apapun gitu kan, masih ada keluarga. Berarti luar biasa ya, masih punya tanggung jawab moral lah. Iya. Tuh. Iris, kamu terakhir ketemu sama Marzoni itu kapan sih? Sebelum beliau terjerat kasus yang ketiga kali ya. Berapa bulan yang lalu ya? Tahun lalu ya? 2023 akhir ya? Iya. Ketika akhirnya kamu tahu bahwa lagi-lagi dia tersandung kasus narkoba untuk kali ketiga, apa dalam pikiran kamu? Iya. Kecewa pasti ya, kecewa. Maksudnya terus kayak kadang kayak terbesit, ya memang
ya udah memang ini tuh udah jalan terbaik yang Allah udah berikan gitu. Kadang kan aku masih gagal dalam pernikahan itu kan suatu hal yang nggak mudah ya gitu lah ya gitu kan. Terus ada yang kepingin orang gagal dalam menikah. Sebenarnya waktu aku kan mengambil keputusan untuk pisah juga sebelum dia kena yang tertiga kali kan. Di situ tuh aku tuh masih galau kayak ya Allah kok gagal gitu ya. Aku ngambil keputusan yang benar nggak sih gitu, karena memang sebelum ngambil keputusan itu kan aku terus minta petunjukan. Terus ketika dikasih tahu berita tentang yang ketiga kali ini tuh bahwa kayak oh ya berarti aku nggak salah ngambil keputusan. Tapi sempat menyalahkan diri sendiri nggak sih? Ya, pasti ada, karena memang ya gimana pun kan dulu aku adalah istrinya gitu kan, mungkin ya ada yang salah dari diri aku juga sampai beliau akhirnya seperti itu, pasti iya gitu. Aku ngerasa banget kok bahwa gagal tuh bukan berarti salahnya di dia doang, tapi aku juga pasti ada salahnya gitu. Tapi Aris kan ini kan terjerat dalam kasus narkoba tidak cuma satu kali. Betul. Proses satu kali, kedua kali, ketiga kali. Tapi dalam proses satu, kedua, dua, dan ketiga, kamu ada firasat atau apa ya, feeling dan mengkomunikasikannya kepada suami dan mengatakan bahwa jangan sampai itu terjadi, ini dan itu dan ini, atau kamu tahu bahwa mengingatkan gitu lah mengingatkan ya, atau lebih tahu gitu intens. bahwa wah kamu tuh lagi nggak bener nih sekarang ini. Kan pasti feeling istri lebih ada ya. those moments gak yang Ada. Tapi balik lagi ya, aku cuman kapasitas aku cuman bisa mengingatkan aja, terus sudah mendoakan aja, udah sampai situ aja. Nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi gitu loh. Ya. Cuman sebatas itu. Ya, dan tidak bisa mengontrol 100% karena tidak 100% juga dia berada di rumah ya. Ya, dan laki-laki kalau sudah dibuka pintu hatinya oleh Allah itu di saat istri itu mengingatkan, itu bukan berarti melecehkan gitu, tapi itu hukumnya wajib kita sebagai seorang istri harus mengingatkan suami. Kadang kan ada orang pasangan yang diingatkan tuh nggak mau, merasa dirinya paling benar. Apalagi kalau istri itu sudah pakai agama gitu, terkadang masih tetap kekeh, gue benar gitu. Ya. Aris, tapi keputusan yang kamu ambil kita harap ini sudah bisa melegakan hati dan juga pikiran kamu. Tapi kita akan kasih lihat sebuah tayangan, ini juga menjadi viral di media sosial, penampilan Amar Zoni setelah diamankan pihak polisi. Insya Allah semuanya pasti yang terbaik lah untuk anak saya, untuk keluarga saya semuanya. Dan khususnya juga bagi diri saya sendiri ya, untuk saat ini dan di bulan Ramadan ini maknanya sangat besar dan menurut saya ini adalah titik comeback saya untuk lebih mendekatkan diri lagi pada Tuhan. Kamu pasti sudah menyaksikan tayangan ini sebelumnya, karena ini beredar begitu deras sekali di media sosial. Amar Zoni, siapa yang nggak kenal? Ganteng banget, pemain sinetron, semua orang suka. Kemudian tiba-tiba hidup berubah 180 derajat dengan penampilannya seperti ini. Kamu melihatnya seperti apa? Aku prihatin sih Kak, prihatin banget. Apalagi ya namanya dulu kita kan pernah berumah tangga gitu ya, udah aku urus banget ya, pasti prihatin sih, prihatin banget ngeliat beliau kondisinya seperti sekarang. Tapi ya balik lagi apa ya daya aku sekarang gitu, aku hanya bisa, yang aku hanya lakukan ya tetap support gitu, mendoakan gitu, dan aku membukakan pintu seluas-luasnya untuk beliau kapanpun mau komunikasi sama anak-anak gitu. Hanya itu aja yang bisa aku lakukan saat ini. Momen apa sih saat itu yang bilang dalam hati kamu, enough, cukup, Iris Bella, berhenti? what moment? Aku sih lebih lihatnya ke anak-anak ya. Aku lihat anak-anak gitu karena mau harus berapa kali lagi gitu. Itu aja sih, karena aku juga anak-anakku masih kecil dan anak-anak tuh belajar bukan dari hanya omongan kita aja, tapi dari apa yang mereka lihat gitu. Saat itu memang kayak aku ngerasa rumah tangga aku memang udah nggak sehat, bukan untuk diri aku aja tapi juga untuk anak-anak gitu. Dan aku hanya berdoa aja semoga tolong ya Allah diperbaiki, entah bagaimana cara Allah memperbaikinya, ya itu aja yang aku terus doa gitu. Dan alhamdulillah ya mungkin ya begini caranya gitu. Dan ya aku nggak bisa membilang masa depannya seperti apa ya, tapi cuman aku berharap semoga beliau abis ini bisa bangkit, bisa menjadi ayah yang baik untuk anak-anak kelak, itu aja. Kita tahu bahwa kalau di era seperti sekarang ini semuanya tidak akan pernah bisa hilang. Jejak digital. Bagaimanapun usaha kamu menutupi ini semua, belajar untuk mengkomunikasikan kepada anak-anak yang belum bisa mencerna memproses ini semua. Nantinya kamu pasti sudah memproyeksikan ke depan. Anak-anak ini pasti tahu nih suatu saat nanti. Gimana kamu untuk menghadapi itu semua? Aku belum
tahu ya saat ini ya, karena anak-anak masih kecil saat ini, tapi ya itu yang harus aku, makanya sekarang kan mungkin kenapa kayak aku tuh lagi sering ke kajian, lagi sering terus-terus belajar, karena aku mau persiapkan diri kapan nanti waktunya ketika anak aku sudah tahu dan aku harus memberitahu yang sebenarnya seperti apa, dan sebaik-baiknya mungkin mereka tuh bisa menyerap informasi itu bahwa ya memang manusia tuh nggak luput dari kesalahan loh gitu, tapi bukan berarti ayah kalian tuh orang yang jahat, hanya aja dia tersandung kesalahan. Yuk kita belajar dari ayah kamu nih, kita harus seperti apa ke depannya, seperti itu aja sih. Itu nggak gampang loh, maksudnya yang memang lebih mudah diucapkan. Betul, 3 kali tersandung kasus narkoba, kamu memutuskan berpisah, masih ada 2 anak. Apa yang bikin kamu tegar? Kalau buat saya terlihat begitu tegar, tapi saya nggak tahu dalam hati kamu. Iya, ya it's a work in progress ya. Ya, tapi kan aku udah jalan ini kan udah mau 1 tahun loh. Prosesnya. Lama juga gitu, tapi memang ya waktu memang menyembuhkan sih, tapi balik lagi gimana sih caranya gitu. Aku tetap tegar tuh ya. Balik lagi aku merasa kalau memang ujian itu membuat kita semakin dekat sama pencipta, itu bukan sebuah musibah, itu sebuah tanda Allah tuh sayang sama kita gitu. Tapi kalau ketika kita ujian lalu kita malah makin menjauh dari Allah, itu yang baru dinamakan musibah. Jadi aku merasa ini bukan sebuah musibah, Allah tuh lagi sayang sama aku. Mungkin aku kemarin masih banyak salahnya gitu, masih banyak yang harus diperbaiki dari diri aku sehingga Allah memberikan aku tuh kejadian ini gitu. Tapi ya alhamdulillah sekarang semakin hari aku merasa I'm healing gitu. We are healing. Ya, we are healing, betul. Bahwa sesuai dengan janjinya kita semua akan diuji. Betul. Dan ini adalah ujian kamu. Ya. Apa yang kamu sampaikan untuk Airumi dan Amal namanya? Ya, betul. Mau bilang apa sama Airumi sama Amal? Untuk anak-anak aku, Air dan Amala, I love you guys so much. Kalian kebanggaan Mami. Dan kedepannya kita nggak ada yang tahu ya kehidupan itu seperti apa. Kadang kehidupan itu nggak sesuai sama yang kita inginkan, tapi balik lagi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah hadiah dari yang Maha Pencipta gitu. Jadi bagaimana cara perspektif kita aja melihat dunia ini. Jadi semoga kita selalu menggunakan kacamata kebaikannya untuk selalu melihat yang baik-baik dalam setiap kejadian itu. Hati besar luar biasa. Eris, apa yang kamu sampaikan untuk diri kamu sendiri? Aku sendiri tetap semangat, tetap selalu belajar karena kita nggak pernah berhenti untuk belajar ya sampai kita meninggal nanti. Dan semoga itu sih Kak, kenapa aku kayak mau datang ke acara hari ini. Ini kan bukan suatu hal yang mudah juga buat aku ya, tapi aku percaya bahwa Allah tuh menempatkan aku sebagai public figure sehingga kasus aku ini tuh terlihat di seluruh dunia tuh pasti ada suatu hal yang bisa masyarakat petik dari kehidupan aku gitu. Dan aku harap semoga ya aku bisa menjadi contoh yang baik, walaupun yang aku bukan baik, jauh dari baik, tapi mudah-mudahan ada sedikit yang bisa aku sampaikan yang membuat orang tuh semakin cinta sama Allah, itu aja. Ada satu pelajaran yang bisa kita petik dari cerita seorang Irish Bella. Boleh silakan bangkit, begitulah caranya. Ketika terjatuh, bangkit kembali. Irish Bella di Pagi-Pagi Ambiar. Kita kembali saat lagi hanya di Pagi-Pagi Ambiar.